Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhana Nafi dengan NIM 2410952007 dari kelompok 16 Praktikum Sistem Kendali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali video yang telah diberikan sebelumnya di grup sebagai responsi untuk praktikum esok hari. Nah, uh, mengenai modul 2 dengan judul kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali, lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Kemudian langsung saja, eh, nah, pengertian dari diagram blok sistem kendali. Diagram blok sistem kendali merupakan diagram yang menggambarkan tahapan pengendalian dari suatu sistem kendali. Nah, suatu diagram blok memiliki beberapa elemen-elemen atau bagian utama yang menyusun diagram blok tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa bagian utama yang menyusunnya. Yang pertama terdapat garis sinyal. Garis sinyal ini menggambarkan arah aliran sinyal. Kemudian yang kedua terdapat subsistem atau plan. Subsistem atau plan ini berisikan karakteristik dari tahapan pada blok itu sendiri. Biasanya berupa suatu fungsi. Kemudian yang ketiga terdapat summing point. Ini data summing point seperti pada gambar. Summing point atau titik penjumlahan. Titik penjumlahan ini merupakan titik penjumlahan dua sinyal atau lebih. Kemudian di sini di sebelah sini terdapat branch point atau titik percabangan. Nah, titik percabangan ini merupakan percabangan dari dua sinyal atau lebih. Nah, kemudian pada diagram blok ini terdapat dua hubungan, yaitu hubungan seri dan hubungan paralel. Nah, yang pertama ada hubungan seri. Di sini dapat kita lihat di hubungan seri hanya terdapat satu arah dari sinyal, satu arah sinyal, dan tidak ada percabangan. Maka ia disebut dengan hubungan seri. Nah, di sini langsung saja kita bahas. Di sini terdapat sinyal X1 yang masuk ke subsistem G1 dan keluar menjadi X2. Kemudian sinyal X2 masuk ke subsistem G2S dan hasil dari outputnya itu sinyal X3S. Nah, kita dapat membuat persamaan dari diagram ini, yaitu di mana X2S itu kita dapatkan dari X1S dikali dengan G1S. Nah, kita tuliskan persamaan, kita jadikan persamaan satu. Nah, kemudian yang kedua, kita dapat tahu sinyal X2S bertemu dengan subsistem G2S. Nah, kita masukkan ke persamaan X3S ini didapatkan dari sinyal X2S dikali subsistem G2S. Kita jadikan persamaan kedua. Nah, kemudian kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 menjadi X3S sama dengan, nah kita substitusi X2 menjadi X1S dikali G1S, kemudian kita kalikan dengan G2S. Maka hasilnya dapat kita lihat X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Kemudian yang kedua, terdapat hubungan paralel. Nah, berbeda dari hubungan seri yang hanya terdapat satu arah sinyal, di sini terdapat percabangan yang membuat arah dari sinyal tersebut berbeda. Nah, di sini kita buat persamaan pertama, yaitu ini X2S, kita dapatkan dari sinyal X1S dikali dengan subsistem G1S. Maka kita dapat tuliskan kepersamaan menjadi X2S sama dengan X1S dikali G1S. Kita jadikan persamaan pertama. Nah, kemudian di salah satu persamaan yang lain, di sini kita buat persamaan di mana X3S yang merupakan keluaran dari subsistem G2 didapatkan dari sinyal X1S dikali dengan subsistem G2S. Nah, maka setelah kita masukkan ke persamaan, maka X3S sama dengan X1S dikali G2S. Kita jadikan persamaan ini menjadi persamaan 2. Nah, pada blok diagram di atas, kedua ini
terhubung ke satu titik penjumlahan yang sama. Nah, namun X2 terhubung ke titik penjumlahan dengan tanda tambah, sedangkan X3 terhubung ke titik penjumlahan dengan tanda kurang. Maka kita bisa kurangkan X2 kurang X3. Atau X4 hasilnya sama dengan X2 dikurangin X3. Setelah itu kita substitusi X2 dengan X3 ke dalam hasil dari X4. Nah, maka X4 sama dengan sini X1S dikali G1S dikurang X1S dikali G2S. Didapatkan hasil X4S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S setelah kita faktorkan. Nah, baik. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu penggeseran titik percabangan. Nah, penggeseran titik percabangan ini terdapat dua cara penggeseran, yaitu penggeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini, mula-mula titik percabangan terdapat di sebelum sistem G. Nah, kemudian kita akan memindahkan sistem titik percabangan ini ke setelah sistem menjadi seperti gambar seperti ini. Nah, kemudian kita buat persamaan X1 yang merupakan hasil sini merupakan X1 dikali subsistem G dikali dengan subsistem A. Nah, sini kita buat persamaannya X1 sama dengan X1 dikali G dikali A, maka kita dapat dari A hasilnya 1 per G. Nah, dari mana munculnya A? Nah, syarat dari penggeseran titik percabangan maupun titik percabangan atau titik penjumlahan, yaitu kita harus menambahkan satu subsistem sebagai kompensasi karena kita telah memindahkan salah satu titik percabangan dan titik penjumlahan. Maka kita tambahkan di sini subsistem A. Dari situlah munculnya A. Kemudian yang kedua, penggeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, pada gambar pertama ini kita lihat titik percabangan terdapat di setelah sistem. Kemudian kita akan pindahkan titik percabangan ini dari setelah sistem ke sebelum sistem menjadi gambar yang seperti ini. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat A, yaitu syarat karena kita syarat dari kita memindahkan titik percabangan, yaitu kita harus menambahkan satu kompensasi berupa subsistem karena kita telah memindahkan salah satu titik percabangan atau titik penjumlahan. Nah, dapat kita buat persamaan X1A sama dengan X1G. Nah, kemudian kedua ruas kita bagi dengan X1 dan didapatkan hasil A sama dengan G. Baik, selain penggeseran titik percabangan, kita pada diagram blok kita juga dapat menggeser dari titik penjumlahan. Nah, aturan dari penggeseran titik penjumlahan yang pertama ada penggeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Nah, yang pertama di sini kita lihat pada gambar titik penjumlahan terdapat di sebelum dari subsistem. Nah, dapat kita lihat dari persamaan X3. Nah, X3 ini didapat dari sinyal X1 dikurang X2 dikalikan dengan subsistem G. Dapat kita tuliskan persamaan seperti ini. X3 sama dengan X dan kurang X1 kurang X2 dikali G. Yang dimana setelah kita kalikan ke dalam, X3 sama dengan X1G dikurang X2G. Kita jadikan ini sebagai persamaan pertama. Kemudian kita pindahkan titik penjumlahan ini dari sebelum sistem menjadi setelah sistem, menjadi gambar yang ini. Nah, sama seperti penggeseran titik percabangan tadi, kita harus menambahkan suatu kompensasi berupa subsistem karena telah memindahkan titik penjumlahan
Nah, di sini kita tambahkan subsistem A sebagai kompensasi. Nah, di sini dapat kita lihat X3 atau sinyal keluaran kita dapatkan dari sinyal X1 dikali subsistem G yang masuk ke titik penjumlahan dengan tanda tambah. Kemudian di sini ada sinyal X2 yang masuk ke subsistem A, kemudian masuk ke titik penjumlahan dengan tanda minus. Maka dari X3 ini kita dapatkan dari X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Kita jadikan ini persamaan kedua. Nah, dari persamaan satu dan persamaan kedua, kita dapatkan X1G sama dengan X1G dikurang X2G itu sama dengan persamaan kedua. X1G dikurang X2A. Nah, kemudian karena kemudian kedua ruas dibagi dengan X1 dikurang X2, didapatkan hasil G sama dengan A. Kemudian selanjutnya ada penggeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang ini, titik penjumlahan terdapat di setelah sistem. Yang dapat kita buat persamaannya, di mana X3 ini merupakan hasil dari kedua sinyal yang masuk ke titik penjumlahan, di mana X1 masuk ke subsistem G yang menjadi sinyal X1G yang masuk ke titik penjumlahan dengan tanda tambah. Kemudian di sini terdapat sinyal X2 yang masuk ke titik penjumlahan dengan tanda kurang. Nah, didapatkan hasil dari X3 sama dengan X1G dikurang X2. Kemudian kita pindahkan titik penjumlahan yang tadinya berada di setelah sistem ke sebelum sistem. Menjadi seperti pada gambar ini. Nah, kita buat persamaannya kembali, di mana X3 itu merupakan hasil dari X2 dikali A. A ini sama seperti tadi, merupakan kompensasi yang berupa subsistem, kan telah memindahkan suatu titik percabangan, titik penjumlahan. Nah, kita dapat dari titik penjumlahan dengan tanda tambah, yang masuk yaitu sinyal X1, yang dari tanda minus didapat X2 dikali A. Nah, kemudian hasil dari keluaran dari titik penjumlahan ini, kita dapatkan X1 dikurang X2 dikali A. Nah, kemudian dikalikan dengan G. Nah, maka didapatkan hasil dengan X3. Nah, di mana saat kita buat persamaan yaitu X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali A dikali G. Kita jadikan ini persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita dapatkan di sini X1 dikali G dikurang X2 itu sama dengan X1 dikurang X2 dikali A dikali G. Nah, di sini kita dapat kalikan ke dalam G-nya menjadi X1G dikurang X2 sama dengan X1G dikurang X2AG. Kemudian kita sederhanakan menjadi X2 dikali A dikali G sama dengan X2, yang dimana kita dapat hasil dari A itu sama dengan 1 per G. Nah, kemudian kita masuk ke sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Nah, yang pertama kita masuk ke sistem kendali lingkar terbuka. Nah, apa itu sistem kendali sistem terbuka? Yaitu jenis sistem kendali di mana keluaran atau output tidak mempengaruhi aksi kendali masukan atau input, yang artinya sistem kendali ini nggak punya umpan balik. Nah, seperti pada gambar ini, dia hanya lurus seperti ini, satu arah, tidak memiliki umpan balik.
Itu yang memiliki umpan balik akan kita jelaskan pada selanjutnya. Nah, rumus fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka ini, di mana CS per RS sama dengan GS. Mana hal ini kita membandingkan output dari suatu sistem ini dengan inputnya. Nah, kemudian rumus dari keluaran sistem kendali lingkar terbuka ini yaitu CS itu sama dengan sinyal RS dikali dengan subsistem GS. Lalu kita lanjut di sini, terdapat sistem kendali lingkar tertutup. Nah, apa itu sistem kendali lingkar tertutup? Sistem kendali lingkar tertutup yaitu sistem pengendalian yang menggunakan umpan balik atau feedback dari keluaran atau output untuk membandingkan dengan nilai referensi atau set point, yang berarti sistem kendali ini memiliki umpan balik. Nah, sebenarnya umpan balik itu agar mudah dimengerti yaitu suatu subsistem yang digunakan untuk mengoreksi sistem dengan proses pengembalian output ke input. Nah, baik. Di sini cara penyederhanaannya kita dapat lihat CS. CS ini kita dapatkan dari sinyal ES dikali dengan GS. Kita jadikan dia persamaan pertama. Nah, kemudian ES kita dapatkan dari hasil dari titik penyembelahan, yaitu RS yang masuk ke titik penyembelahan dengan tanda tambah dikurang BS. BS yaitu sinyal yang masuk ke titik penyembelahan dengan tanda kurang. Nah, itu kita jadikan persamaan kedua, di mana ES sama dengan RS dikurang BS. Lanjut ke persamaan ketiga, yaitu BS. BS kita dapat dari CS, sinyal CS, dikalikan dengan subsistem feedback, yaitu HS. Nah, maka kita jadikan persamaan ketiga, yaitu BS sama dengan CS dikali dengan HS. Nah, di sini kita tuliskan BS sama dengan CS kali. Nah, kemudian kita substitusi persamaan 3 ke persamaan 2 menjadi kita ganti BS ini menjadi ES sama dengan RS dikurang CS dikali HS. Kita jadikan persamaan keempat. Kemudian persamaan keempat ini kita substitusikan ke persamaan pertama. Nah, di mana ES ini kita ganti dengan persamaan keempat. Nah, di mana kita dapatkan CS sama dengan dalam kurung RS dikurang CS dikali HS dikali dengan GS. Nah, distribusikan GS sehingga menjadi atau dikalikan ke dalam menjadi CS sama dengan RS dikali GS dikurang CS dikali HS dikali GS. Nah, kemudian kita pindahkan CS, HS, dan GS ke ruas kiri menjadi CS ditambah CS dikali HS dikali GS sama dengan RS dikali GS ini. Nah, kemudian kita kelompokkan ruas kiri berdasarkan faktor, yaitu faktor dari CS. Itu kita faktorkan, di mana CS menjadi CS dikali 1 ditambah GS dikali HS, sama dengan RS dikali GS. Nah, kemudian kita pindah ruaskan karena di mana respon sistem dari sistem kendali ini harus berupa output dibagi dengan input. Maka RS kita pindahkan ke ruas kiri agar bisa dibandingkan dengan CS. Nah, kita pindahkan RS ke ruas kiri dan 1 ditambah GSHS kita pindahkan keluar ke ruas kanan. Nah, maka kita dapatkan fungsi alih dari sistem kendali lingkar tertutup ini merupakan CS per RS yang merupakan fungsi alihnya sama dengan GS per 1 ditambah GS
dikali HS. Nah, kemudian keluaran atau CS, sistem kendali dari sistem tertutup, kita kalikan dengan RS, di mana CS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali HS dikalikan dengan RS. Nah, di sini kita dapat melihat pada tabel ini perbandingan sistem lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, kita lihat dari segi kestabilan dan ketelitian, sistem kendali lingkar terbuka ini kurang stabil dan kurang teliti, sedangkan sistem kendali lingkar tertutup ini lebih stabil dan lebih teliti. Kemudian dari segi kemudahan pembuatannya, sistem kendali lingkar terbuka ini lebih mudah dibuat daripada sistem kendali lingkar tertutup ini lebih susah dibuat. Kemudian dari segi umpan balik, yang mana kita tahu dari gambar sebelumnya, sistem kendali lingkar terbuka ini tidak memiliki umpan balik. Nah, itu juga yang menyebabkan dia kurang stabil dan kurang teliti karena tidak ada umpan balik dari output yang mengoreksi input. Nah, sedangkan sistem kendali lingkar tertutup itu memiliki umpan balik. Nah, dari segi biaya pembuatannya, sistem kendali lingkar terbuka ini lebih murah daripada sistem kendali lingkar tertutup yang lebih mahal. Nah, kemudian kita masuk ke konstanta pengali. Nah, konstanta pengali ini apa? Konstanta pengali ini merupakan nilai yang digunakan untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke plan atau subsistem. Jadi, ini berguna untuk memperkuat sinyal agar sinyal ini lebih mudah diterima oleh penerima. Nah, kita dapat melihat pada gambar ini terdapat konstanta pengali dengan sistem lingkar terbuka dengan lingkar tertutup. Nah, pada lingkar terbuka, konstanta pengali kita letakkan di sebelum pastinya di sebelum dari sistem agar sinyal yang masuk ke sistem ini lebih kuat. Nah, fungsi alih ini merupakan gambar dari fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka dengan konstanta pengali atau KP. Nah, fungsi alihnya itu kita bandingkan output dengan inputnya atau CS per RS sama dengan KP dikali dengan GS. Nah, kemudian yang kedua terdapat konstanta pengali dengan sistem lingkar tertutup. Pada lingkar tertutup ini, konstanta pengali kita juga letakkan di sebelum sistem yang bukan feedback, yang memang sistem yang berada pada garis sinyal utama. Nah, kemudian kita dapat di sini fungsi alih dari sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta pengali, yaitu CS per RS sama dengan KP dikali GS per 1 ditambah KP dikali GS dikali KP dikali GS dikali HS. Nah, di sini tanda tambah didapatkan karena hasil dari umpan balik ini masuk ke titik penjumlahan dengan tanda minus. Maka fungsi alih dari sistem ini pada bagian penyebut kita balik menjadi tanda plus. Nah, kemudian kita masuk ke pengendalian proporsional integral derivatif. Nah, di sini terdapat beberapa pengendalian. Yang pertama kita masuk ke pengendali proporsional atau P. Nah, pengendali proporsional ini digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien, menghasilkan output yang sebanding dengan input. Nah, kita dapat lihat seperti pada gambar yang ada di sini. Nah, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dalam domain waktu, yaitu UT sama dengan KP dikali ET, di mana ET ini merupakan error. Dalam domain Laplace ini ditulis US per ES sama dengan KP. Nah, kemudian kita masuk ke pengaruh dari pengendali proporsional ini. Nah, di mana saat kondisi KP ini diperkecil, pengaruhnya respon sistem akan semakin lambat dan rest time akan semakin lama. Apabila KP ini diperbesar, respon sistem akan semakin cepat dan rest time akan semakin singkat.
Kemudian apabila KP-nya terlalu besar, maka mempengaruhi dari respons sistem semakin tidak stabil atau terjadi overshoot atau osilasinya terlihat sangat jelas. Dengan catatan nilai KP ini dapat diatur sedemikian rupa untuk mengurangi steady state error, tapi tanpa menghilangkannya. Kemudian yang kedua, terdapat pengendali integral. Nah, pengendali integral ini digunakan untuk menghilangkan steady state error, menghasilkan output yang lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Kita dapat lihat dari gambar ini, nilai error S diumpankan sebagai laju perubahan sinyal dari kontrol U. Di mana kita buat persamaan turunan dari UT, di mana DUT per DT sama dengan KI dikali ET. Kemudian kita integralkan kedua ruas. Ruas kiri menjadi UT, ruas kanan menjadi KI dikali integral 0 sampai T ET DT. Nah, apabila kita ubah ke dalam domain Laplace menjadi US per ES sama dengan KI per S. Nah, bagaimana pengendali integral ini? Nah, saat kondisi sistem diberi KI, pengaruhnya si respons sistem akan semakin lambat. Nah, apabila di sistem diberi KI, tapi sinyal error steady state-nya sama dengan 0, outputnya tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Kemudian, apabila sistem diberi KI, tapi sinyal error steady state-nya sama dengan 0, tidak sama dengan 0, output menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai error steady state dan nilai KI dan nilai KI. Nah, apabila pada saat kondisi KI yang sangat besar, semakin cepat error hilang, tapi osilasinya semakin meningkat. Nah, kemudian yang ketiga, terdapat pengendali derivatif. Pengendali derivatif ini digunakan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point, menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, tapi tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Nah, kita dapat lihat penggunaan pengendali derivatif ini pada gambar. Nah, sinyal kontrol U yang berkesesuaian dengan laju perubahan sinyal error E persamaannya UT sama dengan KI dikali turunan dari ET, yaitu DET sama per DT. Nah, apabila dituliskan dalam domain Laplace, ditulis US per ES sama dengan KD dikali S. Nah, bagaimana sih pengaruh dari pengendali D ini? Nah, saat kondisi sistem diberi KD, pengaruhnya tidak ada output jika tidak ada perubahan input. Nah, saat kondisi sistem diberi KD, nilai error berubah terhadap waktu, pengaruhnya output tergantung nilai KD dan laju perubahan error. Nah, kemudian saat kondisi KD ditingkatkan, stabilitasnya meningkat dan overshoot-nya berkurang. Kemudian yang keempat, terdapat pengendali proporsional integral atau PI. Nah, ini digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Nah, di sini kita dapat lihat dari gambar subsistem pengendalinya, yaitu KP dikali 1 ditambah TIS per TIS. Nah, apabila kita tulis persamaannya yaitu UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral 0 sampai T ET DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Dalam domain Laplace ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah 1 per TIS. Kemudian didapatkan hasil KP sama dengan KP dikali 1 ditambah TIS per TIS. Nah, pengaruh dari pengendali proporsional integral ini saat kondisi diberi pengendali PI,
Pengaruhnya respon sistem menjadi lebih baik, tidak mengembalikan error pada nilai 0, tetapi menjaga nilai konstan sepanjang T, dan overshoot-nya tinggi. Nah, kemudian yang kelima terdapat pengendali proporsional derivatif. Nah, ini digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Kenapa kita lihat di sini sistemnya diganti menjadi KD dikali 1 tambah TDS. Nah, kita dapatkan persamaan UT sama dengan KP dikali ET tambah KP kali TD dikalikan dengan turunan dari ET, yaitu DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TDS. Nah, pengaruhnya saat kondisi dibeli pengendali PD, respon sistem akan menjadi sangat cepat, bekerja saat nilai errornya berubah dan overshoot-nya rendah. Nah, kemudian yang keenam, dapat pengendali proporsional integral derivatif atau PID. Fungsinya untuk menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Jadi semua dari pengendali tersebut digabungkan ke dalam suatu diagram blok atau suatu sistem, di mana subsistemnya itu yaitu KP dikali 1 tambah TIS ditambah TI TDS kuadrat per TIS. Nah, ini didapatkan dari persamaan UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral 0 sampai T ET DT ditambah KP ditambah TD dikali DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional, TI merupakan waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Nah, dalam domain Laplace, kita tulis US per ES sama dengan KP dikali 1 per TIS tambah 1 TI ditambah TI dikali TD dikali S kuadrat per TIS. Nah, dari situ kita dapatkan. Lalu, kemudian pengaruh dari pengendali PID ini, saat kondisi sistem diberi pengendali PID, pengaruhnya respon transien menjadi lebih baik dan steady state hilang, overshoot-nya rendah. Nah, di sini kita dapat mengelompokkan tipe-tipe pengendali PID. Nah, pengendali proporsional rise time ini menurunkan, overshoot meningkatkan overshoot-nya. Settling time-nya memberi perubahan kecil pada settling time, kemudian menurunkan atau mengurangi steady state error. Pada pengendali integral, dia menurunkan rise time, meningkatkan overshoot, meningkatkan settling time, dan mengeliminasi steady state error. Nah, kemudian yang terakhir pada pengendali derivatif, dia memberi perubahan kecil pada rise time, menurunkan overshoot, menurunkan settling time, dan memberi perubahan kecil pada steady state error. Nah, kemudian kita masuk pada parameter tanggapan peralihan. Yang pertama itu ada time constant atau TC. Ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Kemudian yang kedua ada rise time atau TR. Ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0 sampai 100, 10 sampai 90%, dan 5% sampai 90% dari nilai akhir. Kemudian yang ketiga ada settling time. Ini merupakan waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Kemudian yang keempat ada delay time. Ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Kemudian ada maksimum persen overshoot atau MP. Nah, nilai puncak ini merupakan nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai di sistem saat kondisi steady state. Nah, persen MP ini rumusnya merupakan CTP dikurang C tahingga per C tahingga dikali 100%. Kemudian yang keenam ada time peak. Ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, di sini kita ada melihat grafik parameter dari tanggapan peralihan. Yang pertama itu ada TD atau
delay time, delay time. Nah, eh, kita dapat di sini delay time itu merupakan waktu yang diperlukan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Nah, di sini kita lihat nilai akhir dari sini di sini merupakan 1. Maka 50% dari 1 kita dapat 0,5. Maka time delay-nya itu kita dapatkan di sekitar sini. Nah, kemudian di sini ada rise time. Nah, rise time ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0%, 0 per 100, 10 per 90, 10 sampai 90, dan 5 sampai 95 dari nilai akhir. Eh, nah, di sini kita mengambil nih waktu yang dibutuhkan untuk mengambil nilai dari 0% sampai 100%, di mana saat 100% itu CT itu sama dengan 1. Nah, di mana eh, 1 itu dicapai pertama kali di titik ini. Maka eh, time rest-nya itu kita tarik garis ke bawah, nah merupakan di sini. Nah, di sini merupakan time rest dari grafik ini. Nah, kemudian kita bahas, kemudian di sini terdapat time peak atau waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, dapat kita lihat di grafik ini, puncak pertama yang dicapai oleh overshoot yaitu pada titik ini. Nah, berarti waktunya kita tarik ke bawah. Nah, maka sampai di sini merupakan time peak-nya. Nah, kemudian untuk set, settling time ini merupakan waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Nah, nilai pertama kali dia mencapai 0,2% atau CT 0,02 itu berada pada waktu di sini. Ini merupakan 2% di sekitar nilai akhir. Maka dapat kita tarik ke bawah waktu TS-nya itu terdapat di sini. Nah, kemudian kita masuk di bagian terakhir yaitu metode penalaan atau tuning PID. Nah, yang pertama ada metode trial dan error. Ini merupakan pengujian berulang-ulang dan nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Kedua, metode Ziegler-Nichols. Ini merupakan eksperimen dengan asumsi model belum diketahui atau plan yang tidak diketahui untuk melihat bagaimana mereka memengaruhi respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Kemudian yang ketiga, ada metode Cohen-Kuhn. Ini mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi memberikan waktu naik rise time yang lebih cepat. Nah, mungkin sampai situ saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.